Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feptianiza Lifta Pertiwi, NIM 1901020042, kelas 4A2 Akuntansi Pagi, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Sistem Pengendalian Manajemen. Langsung saja ke soal yang pertama. 1. Proses perencanaan strategis formal dapat memberikan kepada organisasi 1. Kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan. 2. Alat pengembangan manajemen. 3. Mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang. 4. Alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi jangka panjang perusahaan. Uraikan. Jawabannya yaitu 1. Suatu anggaran operasi memerlukan komitmen sumber daya untuk tahun mendatang. Oleh karena itu adalah penting bahwa manajemen membuat komitmen sumber daya semacam itu dengan ide yang jelas mengenai kemana arah organisasi untuk beberapa tahun ke depan. 2. Perencanaan strategi formal adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen yang unggul dalam memperlengkapi para manajer dengan suatu pemikiran mengenai strategi dan implementasinya. 3. Manajer cenderung untuk lebih khawatir mengenai masalah-masalah praktis dan pengelolaan urusan-urusan bisnis rutin yang saat ini dibandingkan mengenai penciptaan masa depan. 4. Debat, diskusi, dan negosiasi yang terjadi selama proses perencanaan mengklarifikasi strategi korporat, menyatukan dan menyejajarkan manajer dengan strategi semacam itu dan mengungkapkan implikasi dari strategi korporat bagi manajer individual. Langsung ke soal yang kedua, yaitu jelaskan kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Jawabannya, korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Sederhananya, tidak ada jaminan bahwa profitabilitas masa depan akan mengikuti pencapaian target di bidang non-keuangan manapun. Ini merupakan masalah yang serius karena ada asumsi yang melekat bahwa profitabilitas masa depan mengikuti pencapaian ukuran individual. Mengidentifikasikan hubungan sebab akibat ukuran-ukuran yang berbeda lebih mudah diucapkan daripada dikerjakan. Langsung soal yang ketiga, sebutkan faktor mempengaruhi struktur organisasi dalam proses pengendalian manajemen di dalam suatu perusahaan. Yaitu jawabannya ukuran dan penyebaran enterprise. Yang kedua, struktur organisasi, delegasi dan desentralisasi. Yang ketiga, sifat dan pembagian operasi. Yang keempat, jenis pusat tanggung jawab. Berikutnya yang soal keempat, hakikat perencanaan proyek terdiri 3 bagian. Yang pertama bagian lingkup, yang kedua bagian jadwal, dan ketiga bagian biaya. Jelaskan. Jawabannya yaitu 1. Bagian lingkup menyebutkan spesifikasi setiap paket pekerjaan dan nama dari orang atau unit organisasi yang bertanggung jawab. Yang kedua, bagian jadwal atau schedule menyatakan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap paket pekerjaan dan hubungan antara paket pekerjaan, yaitu paket pekerjaan yang mana yang harus diselesaikan sebelum paket pekerjaan yang lain dimulai. Yang ketiga, biaya
yang dinyatakan di dalam anggaran proyek biasanya disebut anggaran pengendalian. Langsung soal yang kelima atau yang terakhir, desentralisasi adalah delegasi kebebasan untuk mengambil keputusan. Semakin rendah hierarki organisasi, di mana kebebasan tersebut timbul, semakin besar desentralisasi. Jelaskan. Jawabannya, pengendalian operasi didelegasikan kepada para manajer di seluruh organisasi, di mana agar desentralisasi tersebut dapat, yang pertama, agar efektif, organisasi harus meyakinkan bahwa pelimpahan wewenang serta ukuran pemanfaatan sumber daya telah didesain dengan seksama sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian, akuntansi pertanggungjawaban meliputi penelitian ukuran kinerja yang dapat memotivasi para anggota organisasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan organisasi. Kemudian, ukuran kinerja manajerial hendaknya merefleksikan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Nah, itulah jawaban UAS tentang mata kuliah SPM. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.